Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas sebuah studi kasus yang kami ambil dari sebuah referensi dengan judul Studi Sistem Panas Bumi Hengil di Islandia berdasarkan analisis geokimia dan isotop fluida. Next. Ini anggota kelompok kami, ada Chandra Aulia, Andika Pratomo, saya sendiri, Rizal Sirawan Abdi, Gibran Fadilah, dan Firman Hakam Raja. Next. Untuk daftar isinya, pertama kita akan membahas tentang lokasi lapangannya, membahas lokasi lapangan panas bumi di Hengil, lalu kita akan membahas kondisi geologi, mencakup tektonik, vulkanik, litologi, fluida, dan reservoir, tahap pengembangannya, tujuan dari studi kasusnya, data dan metodologi, dan hasil dan kesimpulannya. Next. Pertama, lokasi lapangan panas bumi. Next. Lapangan panas bumi Hengil ini terletak di barat daya Islandia, tepatnya Southwest Iceland, sekitar 30-50 km di sebelah timur ibu kota Islandia. Wilayah ini mencakup beberapa area panas bumi utama yang saling berhubungan dalam satu sistem besar. Bisa dilihat dari gambar, yaitu Hellishade, Reisfellur, dan Hevregerei. Nah, secara geografis, Hengil ini berada pada zona dengan aktivitas panas bumi paling intens di Islandia dan menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi terpenting di negara tersebut. Secara tektonik, lokasi Hengil ini sangat unik ya, karena berada tepat di atas Mid-Atlantic Ridge, yang dicirikan oleh aktivitas vulkanik tinggi, sistem rekahan yang intens, serta gradien panas bumi yang sangat besar. Karena dia itu ada di batas divergen antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Nah, pada zona ini, kedua lempeng itu bergerak saling menjauh, sehingga memungkinkan magma dari mantel naik lebih dekat ke permukaan. Kondisinya tersebut menyebabkan aliran panas yang sangat tinggi, menjadikan daerah Hengil ini sangat ideal untuk berkembangnya sistem panas bumi bersuhu tinggi. Karena sistem ini berkembang di atas kerak samudra basaltik, maka lapangan panas bumi Hengil ini diklasifikasikan sebagai sistem panas bumi tipe oseanik, walaupun sebenarnya lokasinya sekarang berada di daratan berupa pulau. Lanjut. Sekarang masuk ke kondisi geologi. Next. Nah, lapangan panas bumi Hengil ini berada di barat daya Islandia, seperti yang sudah dibangun pada zona tektonik aktif Mid-Atlantic Ridge, yang merupakan batas divergen antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Gambarnya bisa dilihat di PPT. Nah, pada zona ini, kedua lempeng itu bergerak saling menjauh, sehingga terjadi pemekaran kerak samudra atau rifting yang menyebabkan kerak bumi itu relatif tipis dan memungkinkan panas dari mantel naik lebih dekat ke permukaan. Selain itu, jaringan sesar normal dan rekahan atau fracture fault system yang sangat intens itu berkembang. Keberadaan sesar dan rekahan ini memungkinkan fluida meteorit dari permukaan dapat meresap ke kedalaman beberapa kilometer, sekaligus menyediakan jalur naiknya fluida panas kembali ke permukaan. Lanjut. Selain dikontrol oleh proses rifting, area Hengil ini juga merupakan bagian dari sistem vulkanik aktif quarter yang dicirikan oleh erupsi basaltik berulang dan keberadaan intrusi magma dangkal. Aktivitas vulkanik ini berfungsi sebagai sumber panas utama atau heat source bagi sistem panas bumi ini. Nah, intrusi magma yang relatif muda dan dangkal menyebabkan batuan di kerak atas tetap berada pada temperatur tinggi dalam jangka waktu geologi yang panjang, sehingga memungkinkan terbentuknya reservoir panas bumi bertemperatur tinggi atau lebih dari 250 derajat Celcius. Kombinasi aktivitas vulkanik dan tektonik mengembangkan sistem panas bumi ini. Rekahan dan sesar meningkatkan permeabilitas batuan. Jadi walaupun batuannya tidak memiliki permeabilitas yang bagus, tapi karena ada rekahan dan sesar, akhirnya membentuk jalur untuk fluida, serta mengontrol distribusi zona upflow dan outflow fluida panas bumi. Karena itu, sistem panas bumi Hengil dikontrol oleh jaringan struktur regional, bukan oleh satu sesar tunggal. Nah, sistem ini itu berkembang di atas kerak samudra basaltik, bukan kerak benua, dengan kontrol struktur yang sangat kuat terhadap sirkulasi fluida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tomo. Oke, untuk selanjutnya itu ada litologi dan batuan penyusunnya. Untuk batuan penyusun utama itu didominasi oleh batuan basaltik, seperti lava basal dan hyaloclastite. Hyaloclastite merupakan batuan hasil fragmentasi lava basal yang terbentuk akibat erupsi magma yang berinteraksi dengan air atau es. Suatu kondisi yang umum terjadi di Islandia selama periode glasial. Batuan basaltik umumnya memiliki rekahan alami baik akibat pendinginan lava atau aktivitas tektonik. Rekahan-rekahan menyebabkan batuan memiliki permeabilitas yang tinggi, baik untuk reservoir dan fluida panas dapat mengalir serta tersimpan di dalam jaringan rekahan tersebut tanpa memerlukan porositas primer yang besar serta seperti pada batuan sedimen. Next. Selanjutnya terdapat sistem fluida panas bumi. Fluida panas bumi di sistem Hengil berasal dari air meteorit atau air hujan dan salju. Air kemudian mengalir ke kedalaman beberapa kilometer melalui sistem rekahan dan sesar sebelum dipanaskan oleh batuan panas dan sumber panas magmatik. Analisis isotop stabil menunjukkan bahwa fluida panas bumi Hengil mengalami pergeseran isotop, menandakan adanya interaksi intensif antara fluida dan batuan basalt pada temperatur tinggi. Selain itu, terdapat indikasi kontribusi kecil air laut yang bercampur dengan meteorit. Meskipun komponen utama fluida tetap berasal dari air hujan, interaksi fluida batuan ini juga menyebabkan perubahan komposisi kimia fluida.
seperti peningkatan kandungan silika dan unsur-unsur terlalu lainnya. Selain itu, lapangan panas bumi Hengel diklasifikasikan sebagai sistem hidrotermal dominasi air, karena reservoirnya berisi air panas cair sebagai fluida utama, sementara uap hanya terbentuk secara lokal akibat proses pendidihan saat fluida naik atau diproduksi. Next. Selanjutnya terdapat reservoir dan caprock. Reservoir panas bumi di Hengel umumnya terletak pada kedalaman sekitar 1 hingga 3 km di bawah permukaan. Reservoir ini berkembang dalam batuan basaltik terekahan yang memiliki permeabilitas tinggi. Di atas reservoir terbentuk lapisan penutup alami atau caprock yang dihasilkan oleh proses alterasi hidrotermal. Alterasi ini menghasilkan mineral lempung yang bersifat lebih kedap, sehingga mampu menahan fluida panas di bawahnya dan menjaga tekanan serta temperatur reservoir tetap tinggi. Selanjutnya, keberadaan caprock ini sangat penting karena tanpa lapisan penutup, panas dan fluida akan dengan mudah hilang ke permukaan, sehingga sistem panas bumi tidak akan berkembang secara optimal. Next. Selanjutnya ada tahapan pengembangan. Next. Pengembangan lapangan panas bumi. Lapangan panas bumi Hengel dikembangkan menjadi pusat pemanfaatan panas bumi utama di Islandia. Terdapat berbagai manifestasi di permukaan seperti mata air panas, fumarol, tanah panas, dan keluaran uap yang banyak dijumpai di Hevragoy dan di sekitar sistem vulkanik Hengel. Terdapat dua pembangkit utama yang sudah berdiri, yaitu Nesjavalir Geothermal Power Plant dan Heliseoi Geothermal Power Plant. Heliseoi merupakan salah satu pembangkit panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas produk listrik sekitar 300 MW. Sedangkan Nesjavalir menghasilkan sekitar 1.120 MW listrik serta memasok energi panas bagi wilayah Reykjavik. Pengembangan masih berlanjut dan dengan fokus pada optimalisasi produksi dan pengelolaan reservoir secara berkelanjutan. Lapangan ini direncanakan tetap digunakan dalam jangka panjang sebagai sumber energi terbarukan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi khusus lapangan panas bumi. Yang pertama itu ada tujuan studi pada lapangan panas bumi Hengel. Yang pertama itu mengevaluasi karakteristik kimia dan isotop fluida untuk menentukan asal-usul air panas bumi. Yang kedua, mengidentifikasi jalur aliran fluida bawah permukaan dan proses-proses reservoir seperti pendidihan dan pencampuran. Tujuan yang ketiga, melakukan klasifikasi tipe fluida pada 3 lapangan utama. Yang pertama, Hellingheide, yang kedua, Viragerdi, dan yang ketiga, Nesjavalir. Tujuan yang terakhir, memantau perubahan kimiawi akibat aktivitas produksi atau eksploitasi energi. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan data dan metodologi. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari sumur Nesjavalir sebelum produksi pada tahun 1985 sampai 1989. Data operasionalnya yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2007, serta pengambilan sampel langsung pada Juli sampai Agustus 2007 dari sumur produksi di Nesjavalir dan Hellingheide. Yang kedua, metodologi analisis mencantumkan analisis isotop menggunakan isotop stabil delta dan 18 delta untuk melacak asal-usul air meteorik. Yang kedua, analisis kimia menentukan konsentrasi klorida, silika, gas terlarut, dan elemen utama lainnya. Ketiga, perangkat lunak menggunakan program WATS untuk menghitung kesetimbangan mineral dan spesiasi kimia reservoir pada suhu tinggi. Yang terakhir, geotermametri, penerapan geotermameter, solut atau kuarsa, kalsedon, Na, dan K, dan gas untuk mengestimasi suhu reservoir. Selanjutnya adalah hasil studi. Hasil studi dibagi jadi beberapa sub, yaitu klasifikasi dan kematangan kimia fluida, yang menghasilkan analisis menunjukkan bahwa fluida di reservoir dalam area Hengel didominasi oleh tipe air klorida yang bersifat netral. Berdasarkan diagram Nerta CiSO4 sampai HCO3, fluida dikategorikan sebagai air yang matang, yang berarti telah mencapai kesetimbangan kimiawi dengan batuan basaltik di sekitarnya. Sebaliknya, air di permukaan atau sumur dangkal cenderung bertipe asam sulfat atau bikarbonat, yang mengindikasikan adanya pengaruh kondensasi uap atau pencampuran air dengan tanah dingin. Next. Kemudian ada asal-usul air dan jalur hidrologi.
Studi isotop stabil memberikan bukti kuat bahwa sumber air pengisi kedua lapangan ini berbeda. Air di Negevalir memiliki nilai isotop yang sangat negatif, yang membuktikan bahwa sumber berasal dari daerah regional yang jauh, yaitu Glasier Longjokul di utara. Sementara itu, air Helsihead memiliki nilai isotop yang lebih berat, yang menunjukkan asal dari presipitasi lokal atau pegunungan di dekat area Hengil. Selain itu, ditemukan pergeseran oksigen yang lebih besar di Negevalir, menandakan interaksi air batuan yang lebih intensif dan sistem yang lebih tua dibanding Helsihead. Pada diagram ini, kunci untuk membuktikan bahwa Negevalir dan Helsihead memiliki sumber air yang berbeda ditunjukkan pada garis MWL, yaitu meteoric waterline, digunakan sebagai acuan. Sampel Negevalir jauh lebih negatif, menunjukkan asal dari daerah dingin atau jauh. Sampel Helsihead lebih dekat di air meteorik lokal. Next, estimasi suhu reservoir. Hasil penghitungan penggunaan berbagai metode geotermometer menunjukkan suhu reservoir yang lebih tinggi di area tersebut. Geotermometer kuarsa memberikan perkiraan suhu rata-rata antara 189 derajat hingga 255 derajat, yang dianggap sebagai representasi suhu di zona produksi saat ini. Di sisi lain, geotermometer katoin memberikan angka yang lebih tinggi, mencapai 210 derajat hingga 290 derajat, yang memungkinkan mencerminkan suhu fluida pada kedalaman yang lebih besar sebelum mengalami pendinginan atau pendidihan saat naik ke permukaan. Next. Kemudian ada respon reservoir terhadap eksploitasi. Studi ini menunjukkan bukti nyata adanya proses pendidihan di dalam reservoir akibat aktivitas produksi. Data menunjukkan terjadinya peningkatan nilai entalpi dan konsisten klorida pada fluida yang tersisa di fase cair. Penurunan tekanan reservoir selama eksploitasi memicu pemisahan fase uap dan cair secara intensif. Selain itu, anomali ditemukan pada sumur He1 di Helsihead yang secara kimiawi dan isotop lebih mirip dengan fluida Negevalir, menunjukkan adanya jalur aliran khusus atau koneksi hidrologi di batas utara lapangan Helsihead. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari hasil studi di kawasan panas bumi Hengil menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi menyebabkan respon geologi yang saling berkaitan berupa peningkatan mikroseismisitas, perubahan karakteristik kimia isotop fluida, serta deformasi permukaan tanah akibat perubahan tekanan reservoir. Aktivitas produksi dan reinjeksi fluida ini terbukti mempengaruhi kestabilan reservoir dan dapat memicu gempa terinduksi serta subsiden atau uplift lokal. Oleh karena itu, pengelolaan panas bumi yang berkelanjutan memerlukan integrasi pemantauan seismik, geokimia, dan geodesi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan operasi, keberlanjutan reservoir, dan juga penerimaan di kalangan masyarakat. Next, ini adalah tabel kontribusi dari kelompok kami. Next. Oke, selanjutnya ini ada beberapa referensi yang kelompok kami pakai. Mungkin sekian dari kelompok kami, hasil diskusi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.